Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Anand Budiarto. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tool yaitu Living Building Challenge atau disingkat LBC. Nah, LBC ini adalah sebuah program sertifikasi bangunan berkelanjutan yang sangat ketat di dunia. Ya, LBC ini dikeluarkan oleh International Living Future Institute di Seattle, Amerika Serikat pada tahun 2006. Dan meskipun dikeluarkan di Amerika, LBC ini telah digunakan di seluruh dunia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kriteria penilaian yang ada di LBC. Bisa disebut dengan petal. Di sini ada 7 petal, yaitu water, material, place, energy, equality, health, happiness, dan beauty. Masing-masing petal terdapat imperatif. Totalnya ada 20 imperatif yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Yang pertama ada plus petal. Di sini bangunan dilarang dibangun di habitat yang sensitif. Kemudian bangunan harus menyediakan lahan untuk agrikultur, dan bangunan harus meminimalisir dan mengganti dampak dari pembangunan tersebut. Kemudian bangunan tersebut harus ramah bagi pejalan kaki dan transportasi umum. Kemudian ada water petal. Di sini pengguna itu harus bijak menggunakan air dan bijak dalam pembuangan limbahnya. Dan bangunan tersebut harus menghasilkan lebih banyak air daripada yang digunakan sehari-harinya. Kemudian ada energi petal. Di sini bangunan harus didesain secara ramah lingkungan supaya bangunan tersebut efisien dalam penggunaan energi. Kemudian bangunan tersebut harus menghasilkan lebih banyak energi daripada yang digunakan sehari-hari. Tentunya dengan energi yang terbarukan. Kemudian di sini ada health plus happiness petal. Bangunan harus menghadirkan elemen alam baik di luar maupun di dalam bangunan. Di elemen alam di dalam bangunan harus berfungsi secara optimal. Kemudian bangunan harus terbebas dari bahan berbahaya seperti polutan. Ya, di sini ada material petal. Intinya di sini material yang digunakan harus ramah lingkungan, dapat didaur ulang, kemudian bebas dari bahan kimia, dipasok dengan pemasok yang terpercaya, dan mengutamakan material dari lokal. Dan kemudian ada equality petal. Bangunan harus dapat digunakan oleh semua orang. Kemudian bangunan harus menciptakan ruang yang inklusif, yang nyaman bagi semua kalangan dalam ekonomi, budaya, politik, dan sosial. Kemudian ada beauty petal. Bangunan harus dirancang dengan mengintegrasikan elemen alam. Kemudian bangunan harus menjadi sarana edukasi dan inspirasi bagi masyarakat umum. Nah, selanjutnya di sini ada sertifikasi dalam LBC. Dan LBC tidak menggunakan sistem poin, tetapi ada 5 jenis sertifikasi yang ada dalam LBC ini. Yang pertama ada Living Certification. Harus memenuhi 20 imperatif yang ada di sini untuk mendapatkan sertifikat Living ini. Kemudian ada Core Building Certification. Harus memenuhi 10 core inti yang ada di sini. Untuk petal certification sama, memenuhi 10 core inti tambah memenuhi salah satu dari water petal, energi petal, atau material petal. Kemudian ada Zero Energy Certification. Bangunan harus menggunakan 100% energi terbarukan di dalam bangunan tersebut. Bedanya dari Zero Carbon Certification, bangunan boleh menggunakan energi itu di dalam bangunan dan boleh di luar bangunan. Kemudian ada proyek yang bangunan yang bisa disertifikasi, yaitu sebenarnya semua bisa. Di sini banyak, mulai dari proyek baru, rumah yang sudah ada, interior, landscape ini bisa. Nah, kemudian ini perbandingan dari LBC dan LEED. Untuk kriteria penilaiannya hampir sama sebenarnya. Cuma yang membedakan di sini ada sistem penilaian. Kalau LEED menggunakan sistem poin. Kalau LBC tidak, untuk ownernya harus memilih sertifikasi yang akan
dicapai. Nah, ini ada bangunan Cal Buerso di Desa Spanyol berhasil mendapat Living Certified. Kemudian ada The Fahey Garment di Pennsylvania, USA, berhasil mendapat Carbon Breathing Certification. Ini arsitektural Nexus di Washington USA mendapat Metal Certified karena memenuhi 10 core inti imperatif, kemudian juga mendapat water metal dan material metal. Di sini ada bangunan Westwood Hill Nature Center di Minnesota, USA, berhasil mendapat zero energy karena menggunakan energi yang terbarukan di dalam gedung tersebut. Nah, selanjutnya ada 16 Branca's Square di UK, mendapat zero karbon karena menggunakan material yang dapat didaur ulang dan rendah karbon, kemudian menggunakan 100% dari energi terbarukan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.